Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan dalam mengikuti perkuliahan online melalui video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa diberikan kesehatan untuk bisa dapat menyimak video kali ini. Perkenalkan saya Arvitaria. Di sini saya akan membahas tentang usaha dan energi. Pokok bahasan pada usaha dan energi ini adalah kelanjutan dari kinematika dan dinamika. Nah, jadi selain usaha dan energi, juga nanti ada dalam momentum. Nah, ini semua adalah kelanjutan dari pokok bahasan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, dalam usaha dan energi ini juga ada standar kompetisinya. Standar kompetisi ini ada 2 poin. Yang pertama adalah menganalisa gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Nah, jadi di sini kita mengetahui nih gejala alam dalam cakupan mekanika usaha dan energi ini. Nah, kemudian poin kedua adalah menganalisa hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, selain usaha ataupun kerja yang kita akan bahas, juga kita akan membahas pada energi kinetik, mekanik, maupun energi potensial. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini bisa dilihat dari diagram bloknya. Diagramnya bahwa usaha dan energi ini sudah terbagi menjadi 2, yaitu usaha. Kita akan membahas lebih dalam tentang dayanya, cara usaha atau kerjanya suatu benda tersebut bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga akan membahas tentang energi yang dikeluarkan dalam benda sehingga benda itu berpindah, sehingga benda itu bergeser, bergerak. Nah, itu akan dibahas dalam usaha dan energi pada energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik. Nah, selanjutnya pada pengertian usaha. Nah, usaha ataupun kerja itu adalah mentransfer energi melalui gaya dorong pada sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak dan berpindah sejauh S atau bisa disimbolkan dengan sejauh D. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu pernah menarik atau mendorong atau mengangkat bahkan menurunkan sebuah benda. Nah, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Pada saat kalian mendorong meja atau menarik meja tersebut, nah kalian membutuhkan gaya sehingga meja tersebut dapat berpindah. Nah, usaha itu sangat erat berhubungan dengan gaya yang menyebabkan sebuah benda tersebut dapat berpindah. Nah, bisa dilihat juga dari pada gambar ini bahwa ada perempuan, ada seorang perempuan yang menarik sebuah balok dari posisi kiri pindah ke posisi kanan atau dari posisi A pindah ke posisi B. Nah, di sini dia membutuhkan energi, membutuhkan usaha atau kerja yang kuat untuk untuk memindahkan balok tersebut agar pindah dengan menggunakan gaya-gayanya seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya usaha itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Nah, jadi kalau dalam fisika usaha itu hanya dilakukan jika gaya-gayanya bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda itu berpindah. Jadi kerja ataupun usaha dapat disimbolkan dengan simbol W atau work. Nah, makanya dia disimbolkan dengan work, W. Nah, perbedaannya kerja dengan kerja pada kehidupan sehari-hari maupun dalam fisika itu bedanya
dalam bentuk besarannya seperti itu. Jadi kalau dalam fisika ya usaha itu hanya dilakukan jika gaya-gayanya bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda itu berpindah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita hanya bisa mendapatkan pernah menarik atau mendorong atau mengangkat bahkan menurunkan suatu benda tersebut sehingga benda tersebut dapat berpindah seperti itu. Nah, kemudian ada usaha yang dihasilkan oleh gaya. Nah, jadi jika sebuah gaya dengan simbol F ini bekerja pada suatu benda yang membentuk sudut theta, nah sehingga benda berpindah sejauh S, maka gaya F ini gaya F ini adalah usaha yang sebesar W seperti itu. Jadi besarnya W ini dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan gaya kali dengan jarak dikali dengan tetanya, yaitu cos theta. W adalah usaha dengan satuan joule, kemudian gaya itu adalah newton, kemudian S itu adalah S maupun D itu adalah perpindahan atau jarak, maka satuannya adalah meter. Kemudian theta itu adalah sudut apit antara gaya dan jarak. Maka dia harus menggunakan theta seperti itu. Nah, ada juga contoh jika gaya dikenakan pada sebuah benda dan benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka tidak ada kerja yang dihasilkan. Contohnya ya pada barbel ini. Jadi barbel ini dia memiliki beban dan kita harus menggunakan gaya, usaha ataupun kerja untuk mengangkat beban tersebut, menurunkan beban tersebut tanpa mempedulikan perpindahannya, tanpa mempedulikan S-nya. Berarti perpindahannya dianggap 0 seperti itu. Contohnya, ada sebuah gaya luar sebesar 60 Newton. Ini bekerja pada sebuah benda. Nah, ini mengakibatkan benda bergeser sejauh 3 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya luar tersebut. Nah, sudah kita ketahui rumus dari usaha itu adalah W sama dengan gaya kali perpindahan kali cos theta. Tinggal kita kalikan, untuk gayanya adalah 60 Newton, kemudian S-nya itu adalah 3 meter jarak dikali dengan cos theta. Cos theta-nya 60 derajat. Tinggal dikalikan. Hasilnya 80 kali 1/2, berarti 80 bagi 2, 90 Joule. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ada usaha yang dihasilkan oleh gaya tidak konstan atau gaya tidak beraturan. Nah, gaya yang tidak konstan ini adalah gaya yang besarnya tergantung dari posisi partikel. Atau jika gaya yang bekerja pada benda konstan ini, kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut itu dapat dihitung dengan persamaan-persamaan yang sudah ditentukan. Nah, bisa dilihat dari gambar grafiknya, di mana yang A ini merupakan grafik dari kerja yang dihasilkan oleh gaya konstan, dan yang B grafik dari kerja yang dihasilkan oleh gaya yang tidak konstan, di mana untuk D-nya ini adalah jaraknya, kemudian jarak dari X0 sampai dengan X yang sudah ditentukan atau Xn, kemudian jarak ini terhadap gayanya. Nah, daerah yang diarsir ini adalah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Contohnya, ada gaya yang diberikan oleh pegas atau yang bertambah terhadap besarnya rentangan, atau juga kerja yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan
pada waktu menarik sebuah kotak misalnya, menarik sebuah kotak di atas bukit yang tidak mulus. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari usaha yang dihasilkan oleh gaya yang tidak konstan maupun yang tidak beraturan, seperti itu. Nah, jadi kerja yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan itu dapat ditentukan secara grafis. Jadi prosedurnya memang seperti yang dipakai atau yang sudah ditentukan untuk menentukan perpindahan jika kecepatannya telah diketahui sebagai fungsi waktu tersebut. Sebagai fungsi waktu yang pada rumus di bawah ini merupakan fungsi waktu. Nah, jadi untuk menentukan kerja yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan itu, kita dapat melihat pada gambar grafiknya. Nah, jadi pada gambar grafik di mana gaya yang sejajar dengan arah gerak pada setiap saat. Nah, jadi gaya ini Gaya ini merupakan komponen yang sejajar dengan arah gerak pada setiap saatnya. Jadi sebagai fungsi jarak yaitu D, kita akan bagi nih jarak menjadi segmen-segmen kecil, yaitu seperti delta D atau delta D. Nah, seperti itu. Ya, untuk setiap segmen kita juga akan tunjukkan rata-rata gaya tersebut dengan garis horizontal yang terputus-putus, misalnya seperti itu. Kemudian kerja yang dilakukan untuk setiap segmen usaha, delta usaha itu sama dengan gaya dikali dengan delta jarak, delta D atau delta jarak yang merupakan luas persegi panjang dengan lebarnya delta D dengan tingginya F, seperti itu. Nah, dan persamaan yang digunakan pada usaha yang dihasilkan oleh gaya yang tidak konstan adalah menggunakan rumus persamaan fungsi, yaitu usaha sama dengan integral dari X0 sampai dengan X1 kali dengan fungsi X kali dx, seperti itu. Baik, selanjutnya tentang pengertian energi. Energi merupakan salah satu dari konsep yang paling penting pada sains ini. Nah, tapi kita tidak bisa memberikan definisi umum yang sederhana mengenai energi dalam beberapa kata saja. Bagaimanapun, setiap jenis energi tertentu itu dapat didefinisikan dengan sederhana. Jadi, pada subbab ini kita definisikan energi kinetik dan energi potensial, bahkan ada energi mekanik. Nah, di sini kita mempelajari jenis-jenis energi seperti yang berhubungan dengan panas. Kemudian ada aspek yang paling penting juga dari semua jenis energi ini, yaitu jumlah dari semua energi, yaitu adalah energi total, kemudian energi tetap. Nah, jadi tetap ini sama setelah proses apapun dengan jumlah yang sebelumnya, yaitu besaran energi yang memang didapat definisikan sedemikian rupa sehingga energi itu merupakan besaran yang kekal, seperti itu. Jadi bentuk dari energi ada 3, energi kinetik, potensial, maupun energi mekanik. Nah, dalam energi kinetik ini adalah sebuah benda yang sedang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan kerja dan dengan
demikian bekerjanya itu dapat dikatakan mempunyai energi, yaitu energi kinetik. Memang energi kinetik ini yang berasal dari kata Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti adalah gerak. Nah, jadi untuk mendapatkan definisi kuantitatif dan untuk mendapatkan definisi kuantitatif dari energi kinetik, nah kita akan lihat nih rumus dari energi kinetik sendiri. Jadi rumus dari energi kinetik itu adalah EK sama dengan 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2, di mana EK ini adalah energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian massanya ini adalah dengan satuan kilogram dan kecepatan dengan satuan meter per second. Seperti itu. Nah, kemudian untuk teorema kerja kinetik, jadi teorema kinerja kinetik kerja atau usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Nah, secara matematis memang bisa dinyatakan seperti di bawah ini, di mana rumus energi kinetik energi total ini sama dengan 1/2 mv kuadrat mv2 kuadrat dikurang dengan 1/2 mv2 pangkat 1. Nah, kemudian rumus pertama ini, persamaan 1 ini, jadi ini didefinisikan sebagai besaran energi kinetik translasi. Nah, energi translasi juga bisa dituliskan seperti rumus yang tadi, yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 mv pangkat 2, seperti itu. Nah, jadi besaran energi kinetik translasi ini untuk membedakan dari energi rotasi. Nah, untuk membedakan energi kinetik translasi maupun energi rotasi, kita akan pecah juga pada persamaan yang kedua, itu atau diturunkan. Di sini diturunkan pada gerak satu dimensi. Jadi berlaku secara umum untuk gerak translasi pada 3 dimensi, bahkan jika gayanya tidak beraturan. Jadi bisa ditulis dalam persamaannya, energi total sama dengan energi K pangkat 2 dikurang dengan energi K1. Itu sama juga dengan energi total sama dengan delta energi K. Jadi persamaan ini merupakan hasil yang penting. Nah, jadi ini merupakan hasil yang penting pada teorema energi kinetik. Seperti itu. Jadi perumusan ini secara matematis perumusan ini memang dikatakan bahwa kerja total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Seperti itu. Kemudian energi potensial. Nah, energi potensial. Jadi kita memang baru saja membahas bagaimana sebuah benda dikatakan memiliki energi yang sebagai sifat dari geraknya yang kita sebut energi kinetik. Nah, tetapi benda juga mungkin memiliki energi potensial yang merupakan energi yang dihubungkan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi atau konfigurasi benda atau lingkungannya, seperti itu. Jadi memang berbagai jenis energi potensial memang dapat didefinisikan atau dalam energi potensial itu disimbolkan dengan EP, kalau energi kinetik itu EK. Jadi berbagai jenis energi potensial ini didefinisikan dan setiap jenis itu dihubungkan dengan suatu gaya tertentu, seperti itu. Jadi
contoh energi potensial, ada energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu contoh energi potensial gravitasi yang memang yang paling umum yang biasa kita lihat, atau yang paling umum adalah energi potensial gravitasi. Jadi dilihat pada gambar ini ada sebuah tangan mengangkat sebuah batu, atau batu ini dipegang tinggi di udara, mempunyai energi potensial karena posisi relatifnya terhadap bumi. Nah, karena jika dilepaskan, batu tersebut itu akan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi dan dapat melakukan kerja atau pada sebuah tiangnya itu yang akan dirancang dan menanamnya ke tanah. Nah, seperti itu. Jadi ada tiang, kemudian ada batu. Batu juga akan turun ke tanah dan tiang tersebut juga akan ditancapkan pada tanah tersebut. Nah, itu makanya dikatakan adanya gaya gravitasi, seperti itu. Jadi untuk mengangkat vertikal benda dengan massa M, gaya ke atas yang paling tidak sama dengan beratnya, itu massa gravitasi, itu harus diberikan pada tangan tersebut, pada tangan seseorang. Nah, jadi untuk mengangkat benda tanpa percepatan setinggi h, dari posisi Y1 ke Y2, bisa dilihat pada gambar ini, Y1 kepada Y2, itu termasuk arah positif. Nah, memang yang harus melakukan kerjasama dengan hasil kali gaya eksternal yang dibutuhkan. Nah, gaya eksternal itu yang sama dengan massa kali gravitasi. Kalau dia ke atas, dan jarak vertikalnya tinggi, ini jadi benar untuk mengangkat balok dari posisi Y1 ke posisi Y2 itu dibutuhkan gaya eksternal yang biasa disimbol dengan gaya X. Nah, ini minimal sama dengan berat baloknya, yaitu massa kali gravitasi. Nah, jadi kerja yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut itu dirumuskan menjadi usaha eksternal sama dengan gaya eksternal dikali dengan tinggi sama dengan massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi yaitu adalah gaya eksternal dikali dengan H itu adalah Y2 dikurang dengan Y1. Nah, kerja yang diakibatkan oleh gaya gravitasi itu adalah dirumuskan sebagai rumus di bawah ini, yaitu usaha gravitasi sama dengan gaya gravitasi dikali tinggi dikali cos theta. Di mana cos theta-nya itu ada 180 derajat, cos theta 180 derajat itu adalah min 1. Jadi untuk gaya gravitasi yaitu adalah sama dengan massa kali gravitasi, hanya itu adalah Y2 kurang Y1, cos 180 derajat itu adalah min 1. Seperti itu. Jadi rumusnya sama dengan untuk usaha gravitasi sama dengan min massa dikali gravitasi dikali dengan H, yaitu Y2 dikurang Y1. Kenapa min? Karena cosnya tadi 180 derajat adalah min 1, makanya min 1 berarti kan dikali 1, jadi minnya tetap. Kemudian jika balok dilepaskan dari posisi Y2 ke posisi Y1, maka kuadrat kecepatan baloknya yaitu rumusnya kecepatan kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi kali tinggi, dan energi kinetiknya sebesar 1/2 massa kali kecepatan kuadrat. Nah, massa kecepatan kuadrat ini yaitu 2 kali gravitasi kali tinggi. Berarti tinggal dimasukkan 1/2 kali massa kali 2 kali gravitasi kali tinggi, atau lebih disingkat 1/2
massa kali V kuadrat, yaitu massa kali gravitasi kali tinggi. Karena 1/2-nya ini udah hilang dikali dengan 2. Selanjutnya, ini didefinisikan bahwa energi potensial gravitasi sebuah benda itu adalah hasil kali beratnya, massa kali gravitasi, dengan ketinggian Y atau H di atas kerangka acuan. Misalnya permukaan bumi yang dirumuskan sebagai berikut: energi potensial gravitasi sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Jadi makin tinggi suatu benda di atas tanah, maka makin besar pula energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Nah, jadi kemudian kita gabung dan kita substitusikan menjadi persamaan di bawah ini, yaitu usaha eksternal sama dengan energi potensial gravitasi kedua dikurang dengan energi potensial gravitasi 1, yaitu sama dengan delta energi potensial gravitasi. Berarti usaha eksternal sama dengan delta energi potensial gravitasi. Seperti itu. Nah, sedangkan kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu usaha gravitasi sama dengan delta minus delta EP gravitasi. Nah, jadi kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal untuk menggerakkan massa dari titik 1 atau dari titik 1 ke titik 2 tanpa percepatan ya, itu sama dengan perubahan energi potensial benda antara titik 1 dan titik kedua. Maka dituliskanlah persamaan delta EP. Ini dalam hubungan dengan kerja yang dilakukan gravitasi itu sendiri, dimulailah persamaan usaha gravitasi tersebut. Nah, jadi kerja yang dilakukan oleh gravitasi sementara massa M itu bergerak dari titik 1 ke titik 2 sama dengan negatif. Nah, dari perbedaan energi potensial antara titik 1 dan titik 2. Jadi memang pada energi potensial gravitasi tadi ini memang sangat bergantung pada ketinggian vertikal benda di atas tingkat acuan tertentu. Dan pada beberapa situasi memang ketinggiannya harus diukur seperti itu. Kemudian energi potensial pegas. Ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena elastis pegasnya. Jadi selain tadi energi gravitasi, potensial gravitasi, ada jenis energi potensial lain, yaitu energi potensial pegas. Jadi setiap bentuk energi potensial ini berhubungan dengan satu gaya tertentu dan dapat didefinisikan sama dengan energi potensial gravitasi. Memang pada umumnya perubahan energi potensial yang dihubungkan dengan suatu gaya tertentu sama dengan negatif dari kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut jika benda itu dipindahkan dari titik pertama ke titik kedua. Jadi secara alternatif kita memang dapat mendefinisikan bahwa perubahan energi potensial sebagai kerja yang dibutuhkan oleh suatu gaya eksternal untuk memindahkan benda tanpa percepatan antara dua titik tersebut. Seperti itu. Nah, jadi rumus dari gaya pegas atau energi potensial pegas, jadi ada seseorang memegang pegas yang ini, yang gambar pertama adalah pegas yang regang, dan yang kedua ini adalah pegas yang tertekan sejauh X. Nah, sejauh X dari panjang normalnya ya. Nah, ini dibutuhkan gaya P, namanya dibutuhkan gaya P yang berbanding lurus dengan X-nya tadi. Maka rumus dari rumusnya yaitu Fp sama dengan Kx. Nah, di mana K-nya ini adalah konstan.
Nah, ini disebut konstan itu adalah pegasnya ya. Dan ini merupakan ukuran kekakuan pegas tertentu. Jadi pegas itu sendiri memberikan gaya dengan arah yang berlawanan. Maka rumusnya adalah Fs sama dengan min Kx. Jadi gaya ini memang kadang-kadang disebut gaya pemulihan. Karena pegas ini memberikan gayanya pada arah yang berlawanan dengan perpindahan atau yang ditunjukkan dengan tanda minus tadi itu. Dan bekerja untuk mengembalikan dirinya ke panjang yang normal tadi. Ini persamaan ini dikenal sebagai persamaan pegas dan merupakan hukum Hooke. Seperti itu. Hukum Hooke dan akurat untuk pegas selama X tidak terlalu besar. Selanjutnya ada gaya konservatif dan non-konservatif. Nah, jadi gaya konservatif ini adalah gaya-gaya gravitasi di mana kerja yang dilakukan tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya pada posisi dan awal dan akhirnya. Nah, itu makanya dinyatakan gaya konservatif. Nah, jadi di pihak lain itu ada yang namanya gaya non-konservatif. Nah, jadi karena kerja yang dilakukannya misalnya ketika sebuah peti dipindahkan melintasi lantai dari satu titik ke titik lainnya itu bergantung pada apakah lintasan yang diambil lurus, melengkung, atau zigzag. Nah, itu yang dinamakan gaya non-konservatif. Nah, pada gaya konservatif itu kan gaya elastik dari sebuah pegas atau bahan elastis lainnya yang biasa dinamakan atau di mana rumusnya yaitu gaya sama dengan min Kx tadi. Nah, itu merupakan gaya konservatif seperti itu. Nah, karena energi potensial itu adalah energi yang berhubungan dengan posisi atau konfigurasinya, konfigurasi bendanya. Jadi energi potensial ini hanya dapat masuk akal jika bisa dinyatakan secara unik titik tertentu. Jadi secara unik untuk titik tertentunya. Jadi hal itu bisa dilakukan dengan gaya-gaya non-konservatif. Karena kerja yang dilakukan antara dua titik tidak hanya bergantung pada kedua titik itu, tetapi juga pada lintasan yang diambil. Seperti pada di gambar ini ada lintasan lurus maupun ada lintasan melengkung, seperti itu. Jadi memang energi potensial ini hanya dapat didefinisikan untuk gaya konservatif. Nah, dalam energi potensial ini hanya didefinisikan untuk gaya konservatif. Nah, walaupun energi potensial selalu berhubungan dengan sebuah gaya, tidak semua gaya mempunyai energi potensial. Misalnya tidak ada energi potensial untuk gesekan. Seperti itu. Kita bisa lihat pada prinsip kerja energi. Nah, sebenarnya kita sudah membahas sebelumnya bahwa prinsip energi itu untuk menyertakan energi potensial juga. Misalnya beberapa gaya bekerja pada sebuah benda yang mengalami gerak translasi. Nah, jadi misalnya hanya beberapa dari gaya ini yang konservatif. Dan kita dapat menulis fungsi energi potensial tersebut untuk gaya-gaya konservatif tersebut, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar juga seperti ini, misalnya ada peti, sebuah peti ditarik, kemudian sepanjang lantai dari posisi 1 ke posisi kedua, kemudian melalui dua jalur tersebut. Jadi satu jalur lurus dan satu jalur bengkok atau melengkung. Nah, jadi gaya gesekan ini selalu mempunyai arah yang tepat melawan arah. Nah, selalu mempunyai arah yang tetap melawan arah gerakannya. Jadi untuk gaya gesekan dengan besar konstannya berarti besar konstannya itu usaha sama dengan minus gaya kali jaraknya atau kali D-nya, sehingga jika D-nya itu lebih besar, nah jika D-nya lebih besar
untuk jalur yang melengkung, maka usahanya pun akan besar, seperti itu. Seperti ini. Jadi memang gaya yang dikatakan non-konservatif adalah apabila kerja yang dilakukan oleh sebuah benda yang bergerak di antara kedua titik tergantung pada lintasannya. Nah, ini kemudian di mana rumus dari kerja gaya non-konservatif yaitu delta energi mekanik. Nah, seperti itu. Kemudian masuk pada energi mekanik dan kekekalannya. Nah, jadi hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja pada sebuah sistem. Nah, pada hubungan yang sangat sederhana, ini melibatkan energi. Nah, jadi hubungan sesederhana pun juga melibatkan energi. Jadi jika ada gaya-gaya yang non konservatif, maka usaha non konservatif itu sama dengan 0 pada pada prinsip kerja energi tadi, seperti itu. Seperti ini bisa dilihat pada gambar bahwa benda yang jatuh dari ketinggian tertentu hingga menyentuh tanah akan memiliki energi mekanik yang sama di setiap posisinya. Jadi ini merupakan contoh sederhana pada energi mekanik dan kekekalannya. Jadi sebuah batu, misalnya sebuah batu yang dibiarkan jatuh dari ketinggian kemudian di bawah pengaruh gravitasi, seperti itu. Nah, kemudian jadi kerja total atau usaha total pada sebuah benda itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya konservatif dan gaya-gaya non konservatif. Nah, ini rumusnya. Jadi dari persamaan ini diketahui bahwa energi total sama dengan delta energi kinetik. Ya, seperti itu. Sehingga didapat bahwa energi konservatif ditambah dengan usaha konservatif ditambah dengan usaha non konservatif sama dengan delta energi kinetik, atau usaha non konservatif sama dengan kebalikannya ya. Atau pada persamaan ini 5.14 bahwa usaha non konservatif sama dengan delta energi kinetik ditambah dengan delta energi potensial. Jadi jika sistem tidak bekerja pada gaya-gaya non konservatif, maka persamaannya menjadi delta energi kinetik ditambah dengan delta energi potensial sama dengan 0. Ini merupakan gaya-gaya konservatif. Atau seperti di bawah ini, energi kinetik berarti energi kinetik 2 dikurang dengan energi kinetik 1 ditambah dengan energi potensial yang sama dengan 0, atau energi kinetik 2 ditambah. Seperti itu ya. Ini merupakan gaya-gaya konservatif juga. Jadi atau selanjutnya didefinisikan menjadi energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Seperti ini. Bisa juga dituliskan seperti ini. Kemudian kita masuk pada daya. Nah, daya ini dalam ilmu fisika, daya didefinisikan sebagai laju energi yang dihantarkan atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Nah, seperti itu. Jadi jika kerja atau usaha itu dilakukan dalam waktu atau delta T, maka dayanya itu dirumuskan pada rata-rata dayanya, yaitu sama dengan usaha per waktu. Jadi memang daya ini daya rata-rata daya atau daya rata-rata itu memang didefinisikan sebagai kecepatan yang dilakukan kerja atau kerja yang dilakukan dibagi dengan waktu untuk melakukannya.
Nah, seperti itu. Makanya dirumuskan sebagai persamaan di bawah ini. Kemudian daya sesaat itu adalah laju sesaat energi yang dihantarkan atau kerja yang dilakukan, bisa dituliskan pada persamaan di bawah ini. Sama ya, delta usaha per delta T. Jadi persamaan tersebut itu dapat dituliskan menjadi daya sama dengan D omega, D usaha per dt, atau sama dengan gaya kali dx per dt. Jadi persamaan ini dapat ditulis menjadi, persamaan tadi bisa dapat ditulis menjadi daya sama dengan delta D usaha per dt, atau sama dengan gaya kali dx per dt. Sehingga untuk gerak partikel pada bidang atau ruang dapat dituliskan menjadi persamaan daya sama dengan gaya kali kecepatan. Nah, satuan daya itu adalah joule per detik atau watt. Nah, hubungan dari kedua satuan tersebut itu adalah sebagai di bawah ini, yaitu 1 watt sama dengan 1 joule per detik, atau 1 horsepower sama dengan 746 usaha. Nah, ini memang didefinisikan sebagai 550 kaki pon per S. Nah, seperti itu. Ini sangat penting untuk melihat perbedaan antara energi dan daya. Untuk membantu membedakan perbedaan ini, contoh dari daya dan energi ini yaitu misalnya seseorang dibatasi dalam kerja yang dapat ia lakukan. Nah, tidak hanya oleh energi total yang dibutuhkan, tetapi juga dengan seberapa cepat energi ini diubah, yaitu dengan daya. Nah, sebagai contoh, seseorang mungkin bisa berjalan menempuh jarak yang jauh atau menaiki tangga bertingkat-tingkat sebelum harus berhenti karena banyaknya energi yang telah dikeluarkan. Nah, di pihak lain, seseorang yang berlari dengan cepat menaiki tangga itu bisa jatuh kelelahan hanya setelah 1 atau 2 tingkat saja. Nah, dalam hal ini memang dibatasi oleh daya. Jadi kecepatan tubuhnya itu dapat merubah energi kimia menjadi energi mekanik. Nah, seperti itu. Contoh misalnya Rinto yang bermasa 50 kg ini menaiki tangga ke lantai 3 setinggi 12 meter selama setengah menit. Nah, selama 0,5 menit. Nah, berapakah daya yang dilakukan Rinto? Nah, diketahui masanya sama dengan 50 kg dengan tinggi 12 meter, waktunya 0,5 menit atau 30 detik. Nah, ini ditanya dayanya dengan rumus P, dengan simbol P. Nah, berarti rumusnya P, daya sama dengan usaha per waktu. Usaha itu sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi, dibagi dengan waktunya. Tinggal dimasukkan nih angkanya. Massa 50 kg, gravitasi 10 meter per second kuadrat, kemudian tingginya 12 meter per 30 detik. Berarti dayanya sama dengan 200 watt, seperti itu. Nah, ini latihan soal, teman-teman bisa berlatih di rumah, melatih dengan apa yang sudah didapat, teori-teori yang sudah saya jelaskan bisa kalian aplikasikan dalam latihan soal berikut. Sini ada 4 soal, kalian bisa latihan di rumah untuk memperkuat ilmu yang sudah kalian dapat. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.